Halo, ketemu kembali di Ini Budi bersama saya Budi Siarso, pemimpin redaksi Koran Tempo. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang, ya bisa disebut politikus, tapi dulu juga pernah bergerak di bidang kecantikan begitu. 10 tahun sudah memimpin Tangerang Selatan dan sekarang dalam usia 44. Mungkin kita akan tahu kira-kira akan kemana politikus yang mungkin sangat populer ini. Terima kasih sudah hadir di acara ini, Bu Airin Rahmidiani ya. Terima kasih banyak atas undangannya juga, Ya, Mas Budi. selamat sudah melewati 10 tahun. Ya, alhamdulillah. Dengan saya kira mulus begitu ya, Bu Airin ya. Enggak juga sih, Enggak juga. Masih ada banyak hal yang lainnya. Cuman ya alhamdulillah selesai, purna sudah 10 Purna tahun 10 ini. tahun. Ya. Dan saya kira saya harus mengucapkan selamat kepada Bu Airin ya. Terima kasih, alhamdulillah. Ya, mungkin kita akan langsung masuk ke situ, Bu Airin ya. Dari 10 tahun sudah memimpin Tangerang Selatan. Ini kalau boleh disebut apa yang mungkin Anda rasakan 10 tahun yang lalu dengan 10 tahun yang sekarang? Barangkali apa yang menurut Anda legacy untuk masyarakat Tangerang Selatan gitu? Yang pasti waktu pas saya 2011 20 April dilantik menjadi wali kota Tangerang Selatan dengan Pak Benyamin Daphni, Tangsel sebagai daerah baru, sebagai daerah yang baru dimekarkan tahun 2008. Berarti waktu itu baru usianya 3 tahun. Sebelumnya ada 3 PLT pejabat wali kota dan terus terang memang karena tujuan pemekaran wilayah kan ada hal-hal yang diinginkan oleh masyarakat Tangerang Selatan pada saat itu sehingga pada para tokoh pendiri penggagas menyampaikan untuk membuat otonomi baru yaitu Kota Tangerang Selatan. Yang pasti ya alhamdulillah ada perbedaan walaupun memang kita terus bertahap menyelesaikan satu demi satu, contohnya di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Jadi yang saya lakukan selama 10 tahun ini adalah melihat apa yang dibutuhkan masyarakat dan diinginkan masyarakat. Yang pertama ya tentunya memperpendek jalur birokrasi. Kalau dulu misalnya harus ke Kabupaten Tangerang, ke Balaraja gitu kan, jauh jaraknya, sekarang tinggal ke Ciputat. Nah itu yang terus bagaimana pembenahan untuk memperpendek jalur birokrasi. Terus daya saing daerah juga penting, Mas Budi, karena kan Tangsel dekat dengan Depok, dekat dengan Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang sebagai kabupaten induk, berbatasan langsung dengan DKI Jakarta, Bogor. Apa sih yang membedakan antara berbagai daerah sehingga investasi bisa ada dalam rangka percepatan? Karena kalau kita hanya mengandalkan APBD Tangsel nggak mungkin. Saya 2011 ingat persis PAD kita hanya 125 miliar. Alhamdulillah sekarang sebelum COVID ya 2020 ini kita mencapai di angka 2 triliun. Walaupun ada penurunan akibat COVID, kita sekitar asumsi sekitar 1,5-1,4. Apa yang paling membanggakan dari 10 tahun Bu Airin paling yang ditinggalkan yang ini warisan saya sampai jangka panjang nih gitu? Yang masyarakat yang menilai ya. Saya nggak enak kalau saya ngejawab sendiri, jadi biarkan masyarakat yang menilai. Tapi yang pasti 10 tahun saya jadi wali kota banyak hal yang saya alami dan terutama silaturahmi kekeluargaan. Saya merasa banyak orang, banyak teman, kawan, sahabat di Tangerang Selatan. Kalau pembangunan biarkan masyarakat yang menilai aja. Atau saya balik, kalau saya balik apa yang Bu Airin merasa wah ini saya 10 tahun rasanya belum cukup meninggalkan ini buat masyarakat Tangerang Selatan gitu. Ada nggak yang? Iya, karena COVID-19 ini, jadi banyak hal yang targetan yang belum tercapai. Yang pasti soal pendidikan. Pendidikan ya karena anak-anak sekolah dari rumah, banyak hal yang secara online bagus, tapi ada beberapa hal yang program kegiatan yang tidak mungkin bisa dilakukan secara online, harus ada tatap muka. Bidang kesehatan, puskesmas, sebetulnya sudah tercapai, kita 35 puskesmas. Nah, sarana prasarana rumah sakit yang saya bangun. Jadi kita ada penambahan 2 rumah sakit, Rumah Sakit Serpong Utara dengan Rumah Sakit Pondok Aren, karena kemarin refocusing anggaran sehingga sarananya belum memadai, padahal target saya 2024
ya ibaratnya kalau saya bahasakan gunting pita tuh kan berarti udah beres semuanya, masyarakat sudah bisa memanfaatkan. Nah ini yang belum terselesaikan karena kemarin banyak hal yang kita targetkan untuk refocusing ke persoalan COVID. Jadi karena terpending sama wabah ini ya. Sama ada PAD kita kan menurun luar biasa Mas Budi. Jadi akhirnya tadinya untuk beberapa program kegiatan itu tidak jadi kita lakukan dan kita lebih fokus ke penanganan COVID-19. Kesehatan ya, mungkin saya pikir itu semua daerah agak seperti itu ya. Ya saya sih banyak ngikutin netizen ya. Memang kan yang paling rame saya kira yang juga mendapat perhatian dari kepala daerah termasuk Bu Airin, saya kira adalah kalau di Tangsel itu kan wah ini jalannya macet, oh ini lubangnya belum tertutupi, oh ini ada satu tiang listrik yang ada di tengah jalan dan segala macam. Itu kan saya pikir tuh hampir setiap hari ada di sosmed. Terganggu nggak Bu Airin dengan kayak gitu? Enggak, malah saya biasanya suka ambil, saya capture, saya forward ke dinas yang terkait. Saya nggak perlu jawab di situ, saya nggak perlu tanggapin di sosmednya, tapi saya tindak lanjuti. Walaupun memang sebetulnya setelah saya evaluasi itu sebenarnya bukan, ini saya udah terbuka ya, karena saya udah bukan wali kota lagi. Kalau kemarin kan saya prinsipnya nggak mau gaduh lah. Namanya pemerintahan sama, pusat, provinsi maupun kabupaten kota adalah sama. Nah kadang-kadang masyarakat protes persoalan lubang itu bukan kewenangan kami. Kalau kewenangan kita kan otomatis besok lusanya juga udah langsung kita perbaiki. Ya udah kita perbaiki dan saya bilang, sok upload di medianya karena apa? Jangan alergi terhadap media karena anggap aja sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada masyarakat bahwa ini nih keluhan warga persoalan jalannya berlubang udah kita perbaiki. Makanya ada beberapa dinas PU yang mulai aktif juga melakukan aktivitas di Instagram atau media sosial. Nah, yang agak sulit nih kalau persoalannya bukan di kewilayahan kami. Apa misalnya? Yang kemarin rame boleh ya saya sebut sekarang ya. Contoh misalnya kayak Tugu Pamulang kemarin kan sebetulnya itu bukan kita, kewenangan kita provinsi, tapi udah kita sampaikan dan mudah-mudahan ada solusinya. Contoh misalnya kemacetan di daerah Ciputat, kemarin juga saya udah ketemu untuk beberapa hal ya. Ada pernah kita mau belokin tutup, tapi warga protes sana sini. Ya kemarin kalau kita mau minta untuk pelebaran jalan, itu juga pembebasan lahan sulit karena jalan nasional. Alhamdulillah kan MRT sebetulnya kan udah mau masuk ke situ tuh. Tadinya mudah-mudahan jadi alternatif. Diperpanjang sampai situ. Tapi karena COVID akhirnya kan terpending lagi gitu kan. Jadi banyak hal yang pasti setiap apa yang netizen keluhkan pasti saya selalu tindak lanjuti. Misalnya kalau itu kewenangan kita di pemerintah kota, maka kita tindak lanjuti segera dengan pemeliharaan. Tapi kalau misalnya ternyata itu kewenangan provinsi atau pusat, pasti selalu kok kita sampaikan dan kita ingatkan. Cuman kita nggak buat gaduh di situ lagi, tapi kita selalu otomatis langsung jadi nggak perlu ditanggapi di sosmednya begitu. Nggak usah, yang penting tindak lanjut saja kita jalankan. Tapi tipikal Tangerang Selatan kan memang banyak perumahan-perumahan yang itu ya Bu Airin ya, di yang mereka setiap malam ya kerja malam tinggal di Tangerang Selatan, setiap pagi harus berangkat ke Jakarta. Dan sekarang itu membuat daerah situ memang cukup padat ya di hari-hari kerja. Nah ini kayaknya keluhannya memang banyak sih di sekitar situ ya. Menurut Bu Airin ini sudah berkurang nggak persoalan yang banyak dikeluhkan oleh orang-orang ini? Di satu sisi kalau untuk beberapa jalan lingkungan dan jalan perkotaan sudah mulai. Contoh Jalan Ciater yang kita buat dulu di awal kan jalannya kecil Mas Budi dan itu juga bagian dari arus lalu lintas orang keluar untuk masuk ke tol BSD. Kita lebarkan sekarang ini alhamdulillah untuk udah bisa mengurai kemacetan. Tapi kalau misalnya akses yang lainnya kita juga lakukan sodetan. Tapi seberapa banyak pelebaran jalan pun juga tidak bisa menjadi solusi. Makanya solusinya sebetulnya adalah bagaimana kita punya moda transportasi. Kemarin kita juga sudah kerjasama dengan bis PPD dan yang lainnya untuk bisa menyambung misalnya trans busway bisa masuk ke wilayah sampai dengan ke Ciputat dan yang lainnya. Tapi di satu sisi sepanjang masyarakatnya masih menggunakan transportasi pribadi, satu mobil satu orang, ya macet sampai kapanpun tetap ada. Betul. Nah tadi disebutkan sebenarnya ini ada wilayah-wilayah yang mungkin bukan kewenangan Tangsel, ini kewenangan provinsi, ini mungkin kewenangan nasional. Nah, saya ingin tahu hubungan antara Tangsel dengan Banten, Tangsel dengan Provinsi DKI ini kan dekat sekali ya. Ini sejauh ini seperti apa Bu Airin? Alhamdulillah 10 tahun ini komunikasi sangat baik. Biasanya pengalaman saya ada masalah
itu akibat dari komunikasi. Biasanya kalau komunikasi yang belum nyambung, atau misalnya kita udah rapat, kita lupa nggak ngingetin lagi, nggak tuntasin masalah, baru ingat tiba-tiba, oh iya tahun berikutnya anggaran udah jalan. Nah itu biasanya kejadian seperti itu akibat dari komunikasi. Sejauh ini komunikasi saya dengan provinsi maupun dengan DKI alhamdulillah baik. Siapapun gubernurnya pada saat itu ya, ada mau baik di Banten waktu itu Bu Atut, Pak Rano maupun sekarang Pak Wahidin, kemarin dari zamannya Pak Foke dengan siapa Pak Jokowi sendiri pernah Jokowi, kan kita alami 2012 ya. Dengan Pak Ahok dan juga Pak Anies komunikasi baik. Tinggal sebetulnya kan dari komunikasi itu tindak lanjutnya. Betul. Ya, jadi komunikasi saja juga penting, tapi dari komunikasi itu bagaimana tindak lanjut sampai tuntas. Itu follow up ininya ya. Tapi antara sebenarnya kalau dari Tangsel, kacamata kepentingan Tangsel, antara hubungan dengan DKI sama Banten itu lebih intens yang mana untuk mengatasi berbagai persoalan yang dari Tangsel? Tergantung dari persoalannya, permasalahannya. Misalnya kalau mengurai kemacetan di wilayah transportasi ke arah Jakarta, pasti komunikasinya dengan Jakarta, dengan Depok. Kita juga kan nggak bisa cuma sendirian kan, harus dengan Depok, dengan daerah sekitar Bogor, daerah Rumpin kan, Rumpin dengan berbatasan dengan Kecamatan Setu wilayah kita. Kabupaten Tangerang tentu kaitannya dengan Provinsi Banten. Dengan Kota Tangerang pasti kaitannya dengan Provinsi Banten. Tapi kalau misalnya Jakarta Selatan, terus dengan daerah Depok, berarti kan ada Jawa Barat, ada juga dengan DKI Jakarta. Tapi selama ini komunikasi dengan para kepala daerahnya alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Atau mungkin bisa nggak dibandingkan 2011 berarti kan waktu itu zaman Foke ya. 2012 zaman Pak Jokowi sampai 2014, habis itu diganti Pak Basuki, sebentar kemudian ada Pak Jarod. Dan dari 2017 sampai sekarang Pak Anies gitu. Boleh nggak membandingkan komunikasi Bu Airin dengan mereka itu? Kalau masing-masing. Komunikasinya baik semua, tapi ya terbuka kalau untuk aksi nyatanya ya zamannya Pak Basuki ya, zamannya Pak Ahok yang memberikan bantuan untuk wilayah Tangerang Selatan. Tandon Ciater itu adalah bantuan keuangan dari Provinsi DKI Jakarta. Apa bantuan apa Bu? Pembawaan Tandon Ciater. Tandon itu kayak 10 miliar lebih. Semacam bendungan gitu ya. Iya, untuk mengatasi persoalan banjir maka kita bikin tandon. Maka pemerintah DKI punya kepentingan untuk itu, diberikan anggaran lah kita untuk pembangunan Tandon Ciater. Revitalisasi terminal Pondok Cabe akibat dari terminal yang MRT dipindah, waktu itu kan sempat ramai kan, akhirnya digeser ke Pondok Cabe, itu pun juga kan diberikan bantuan hampir sekitar 60 miliar. Oleh zamannya Pak Ahok? Kalau zaman Pak Foke ya ada lah 1-2 miliar atau apa ya untuk zamannya Pak Gubernur, Pak Anies, mudah-mudahan bisa lihat, bisa dikasih bantuan buat Tangsel gitu. Jadi tapi ini ukurannya Bu Airin adalah ukuran bantuan ya, bantuan DKI ke Tangsel ya. Real nyatanya apa yang bisa dibantu, karena kalau buat kita kan kalau komunikasi semuanya juga bisa berkomunikasi, sama Mas Budi juga bisa berkomunikasi dengan baik. Tapi kan kalau masyarakat kan bisa melihat apa yang dirasakan, apalagi kita sebagai kepala daerah punya kewenangan untuk membuat kebijakan, walaupun memang tetap harus mengikuti regulasi, aturan, ketentuan yang berlaku. Itu biasanya yang aktif siapa untuk katakanlah mendapatkan bantuan gitu, itu dari Tangsel atau ini dari entah itu zaman Pak Basuki atau zaman Pak Foke itu yang inisiatif? Kita. Memang ini. Kita mungkin apa saya yang keaktifan ya nggak tahu, tapi memang kita memang aktif. Kayak zamannya waktu pas MRT itu berjalan kan zamannya Pak Anies juga kan, Pak Anies dengan Pak Sandi. Waktu itu saya ketemu dengan Pak Sandi, beliau baru jadi wakil gubernur, dan MRT saya berharap bahwa teman-teman masyarakat juga banyak berkeinginan MRT tidak berhenti di Lebak Bulus saja, tapi bisa masuk ke Tangsel, mengurangi kemacetan. Saya ketemu dan alhamdulillah Pak Sandi bisa bergerak dengan cepat membuat feasibility study tentang jalur antara Lebak Bulus sampai ke wilayah Tangerang Selatan. Sampai mana tuh? Alternatifnya ke Terminal Pondok Cabe, nanti belok kanan ke arah Pamulang, ke arah Rawabuntu. Walaupun memang kan kenyataannya kan berat ya. Tapi sudah pernah ada visibility ya? Sudah keluar visibility study yang dilakukan oleh PT MRT dengan DKI Jakarta. Kami paham DKI juga kan pasti butuh uang besar untuk membangun koridor-koridor yang lainnya. Jadi dengan ada kegiatan yang dilakukan Pak Anies dan Pak Sandi pada saat itu juga ya buat kita ya syukur alhamdulillah, karena bisa jadi catatan dalam sebuah birokrasi bahwa ada perencanaan visibility study untuk pembangunan MRT dari Lebak Bulus masuk ke wilayah Tangerang Selatan. Kalau hubungan yang ideal itu seharusnya seperti apa antara kepala daerah, masuk gubernur provinsi DKI dengan wilayah di sekitarnya gitu, termasuk dengan Tangsel?
komunikasi, koordinasi, dan tindak lanjut dari apa yang kita koordinasikan dan komunikasikan. Contoh kejadian kemarin yang untuk persoalan pandemi COVID kan terasa betul. Karena DKI nggak mungkin sendirian membuat kebijakan dibandingkan dengan Jabodetabek kita kan, wilayah kita. Karena ketergantungan mobilitas dari masyarakat kita yang bekerja di Jakarta. Makanya waktu pas pada saat DKI buat kebijakan rem mendadak waktu itu gitu kan, terus kita juga sempat aduh jangan dulu deh Pak, karena kita baru melonggarkan sedikit buat masyarakat mereka pelaku ekonomi yang walaupun mungkin buat pedagang itu kan nggak lem, nggak garis-garis itu kan ngejaga jarak, kan lagi kondisi seperti itu biayanya besar, jadi mungkin bertahap. Tapi kebijakan apa yang di DKI harus selaras dengan di wilayah Jabodetabek, harus bersamaan. Karena, jadi waktu penetapan PSBB waktu itu itu juga ada komunikasi yang baik. Ada semacam tawar-menawar begitu dengan. Ada koordinasi. Jadi dengan waktu itu kan Pak Gubernur langsung, Pak Anies, Pak Wahidin, dengan Pak Ridwan Kamil, dengan kami para kepala daerah by Zoom meeting, diskusi mana yang terbaik, seperti apa, kondisinya seperti apa, dan tuker-tukeran. Misalnya DKI udah bikin pergub PSBB, nah kasih ke kita juga lihat, oh iya mana yang pas, mana yang enggak, apa yang bisa diterapkan di kita atau enggak, sehingga kita modifikasi sendiri waktu itu PSBB-nya seperti apa, walaupun payung hukumnya kan sama. Tapi melihat, oh DKI seperti ini, bisa kita contoh yang bagusnya, kita ambil. Diskusi lagi dengan Pak Bupati Tangerang waktu itu, Pak Wali Kota Tangerang, kita bahas juga. Jadi contoh kayak Pak Wali Kota Bogor kan waktu itu Pak Bima kan, apa yang tentang kereta api tuh, kereta api harus di stop yang lainnya. Tangsel nggak bisa, karena nggak mungkin Tangsel walaupun ada 5 stasiun kereta api, karena ujungnya kan bukan di kita, ujungnya di Lebak gitu kan. Jadi akhirnya kita tidak mengikuti. Jadi komunikasi dengan sesuai kebutuhan daerah masing-masing kan pasti berbeda. Itu kalau ada forumnya nggak sih, misalnya Bekasi, Bogor? Ada ya? Ada yang Jabodetabek ya, saya lupa lagi namanya. Iya. Itu siapa paling dekat sama Bu Airin? Secara komunikasi, secara personal dengan semuanya kita semua dekat, alhamdulillah semuanya dekat. Cuman ya karena secara regulasi aturannya hanya forum ya, nggak ada kewenangannya ya susah juga sih. Iya. Kalau menurut Bu Airin ini sebenarnya penting nggak sih membuat satu otoritas sendiri gitu antara ya tidak hanya DKI tapi juga wilayah. Kan dulu pernah ada konsep apa tuh namanya? Jabodetabek tapi yang lebih besar gitu, semacam provinsi tapi jauh lebih besar gitu. Nah, penting nggak atau perlu nggak dengan berbagai problem yang ada di situ? Menurut saya perlu ya, karena nggak mungkin sebuah pembangunan tidak terintegrasi satu dengan yang lainnya. Apalagi kawasan Jakarta dan sekitarnya. Kita Tangsel, mayoritas 50% masyarakatnya kerja di Jakarta, tinggalnya di Tangerang Selatan. Yang tadi Mas Budi di awal sampaikan, ada mobilitas masyarakat, kalau malam kemacetan, yang lainnya. Pernah waktu itu kan kejadian waktu pas saya ingat persis Pak Jonan sebagai Direktur PT KAI yang jam malam untuk kereta kan, cuman sampai 8:30 apa jam 9. Saya sampaikan ke beliau, Pak, warga saya tokonya aja tutup jam 10, jadi kan nggak dapat, akhirnya kan diperpanjang tuh waktu itu ada gitu. Jadi ya haruslah, nggak mungkin enggak. Sudah saatnya membuat semacam pokoknya otonominya lebih digedekan gitu, tidak hanya DKI tapi juga di wilayah sekitarnya. Dulu pernah ada konsep seperti itu kan, kalau nggak salah. Tergantung legowonya teman-teman di itu ya, kepala daerah gitu. Kan, tapi kayaknya konsep itu belum banyak dibicarakan ya sudah banyak dibicarakan, tapi kan kembali lagi ke Undang-Undang Otonomi Daerah. Sebuah provinsi mau nggak penggabungan kan tinggal digabung, di situ. Kan gampang-gampang susah menggabungkan suatu wilayah ya. Iya betul. Kan banyak hal. Ya, Bu Airin ini saya pengen mungkin sedikit flashback ke 10 tahun yang lalu ya. Ketika berarti di usia 34 ya. Jadi wali kota Tangerang Selatan di usia 3 tahun pemerintahan ya, kota Tangerang Selatan. Kenapa dulu waktu itu tiba-tiba masuk politik dari sebelumnya putri kecantikan, dari sebelumnya notaris, nah tiba-tiba plung jadi kepala daerah gitu, Bu Airin? Ceritanya kalau saya ikutan Putri Indonesia sebetulnya penasaran dulu. Hanya penasaran? Penasaran. Dulu kenapa penasaran? Penasarannya waktu saya tes Paskibraka, saya lulusnya cuma sampai tingkat provinsi tahun 92. Jadi nggak lulus masuk nasional. Paskibraka itu tesnya dari bawah? Dari bawah. Dari SMA, waktu itu saya SMA kelas 1. Dari sekolah ke tingkat kota langsung, waktu itu kalau di Bandung kan waktu itu tingkat kota langsung, terus nanti dikumpulkan, akhirnya ketahuan saya lulusnya cuma tingkat provinsi. Nah, pada saat saya kuliah semester 1, aktivitas saya baru senator,
ada teman yang ngajakin yuk ikutan paguyuban Mojang Jajaka gitu kan. Ya udah deh penasaran, yang penting kan apa sih tesnya? Oh semuanya nggak fisik aja kan? Enggak, ya udah saya ikutan. Udah menang tuh tingkat kota, menang tingkat provinsi, ada yang ngajakin nasional. Ya udah saya pengen tahu nyobain gimana sih rasanya kita lomba atau ikut aktivitas di kegiatan tingkat nasional bisa kenal dari Sabang sampai Merauke. Penasaran itu aja sih saya sebetulnya, makanya kenapa saya nggak aktif lagi gitu. Jadi karena sampai provinsi penasaran lagi gitu. Iya, saya pengen tahu aja gimana rasanya kalau kita ada kegiatan event di tingkat nasional. Karena kan untuk provinsi cuma dari teman-teman kabupaten kota seprovinsi Jawa Barat waktu itu. Banten kan masih gabung dengan Jawa Barat. Nah pada saat di pemilihan Putra Indonesia kan kita bisa kenal sama teman-teman di daerah. Waktu Putri itu juga seleksinya dari bawah ke atas gitu sama perwakilan waktu itu dari daerah Bandung, Jawa Barat dan mewakili Jawa Barat untuk di nasional. Ya, alhamdulillah banyak pengalaman lah. Itu 95 ya? 96. 96 Putri. Saya nama Alia Rohali. Oh ya, yang jadi Putri favorit ya waktu nggak salah ya? Favorit. Nah, terus dari situ rasa penasarannya terpenuhi nggak? Terpenuhi, alhamdulillah banyak kegiatan, karena banyak pengalaman. Iya, banyak pengalaman, kita bisa kenal teman-teman dari Aceh, dari Padang, dari mana-mana gitu kan dengan berbagai macam karakter. Terus ya kita punya, ya namanya waktu itu umur berapa ya, 18 atau 19 tahun kan kita senang jadi punya teman, kalau kesini ada teman, kesini ada teman dan yang lainnya. Nah setelah itu saya kan sekolah, terus saya sekolah jadi notaris dan pada saat tahun 2006 ya, pilkada pertama kali dilakukan secara langsung, saya mewakili keluarga besar pada saat Bu Atut maju menjadi gubernur Banten, saya di wilayah Tangerang Raya. Nah saya jadi bareng tim gitu sukses lah, iya tim sukses. Jadi kalau ada kegiatan masyarakat. Belum nyalon ya, karena 2011, oke. Itu kan pilkada pertama kali kan, pilkada pertama kali dari pemilihan dari DPRD ke pilkada langsung. Nah, saya silaturahmi wakili atas nama Bu Atut sebagai kakak, datang ke toko, datang kunjungan, silaturahmi sama warga, kadang-kadang pidato mewakili karena Bu Atut nggak bisa hadir, jadi duta lah waktu itu gitu kan. Nah, selesai Bu Atut, alhamdulillah menang, saya masih silaturahmi. Ya mungkin karena saya senangnya main, bukan main ya, maksudnya silaturahmi sama banyak orang. Tapi tinggalnya waktu itu udah di Tangsel? Udah, di Tangerang. Waktu itu saya kan pengangkatan notaris di tahun 2004 ya, 2004 dapat wilayahnya Kabupaten Tangerang. Nah setelah itu komunikasi nggak selesai menang nggak saya hilang, jadi saya masih komunikasi aktif di PMI, aktif di organisasi sosial yang lainnya. Nah pada saat pilkada kabupaten ada pemilihan kan, waktu itu keluarga meminta dan juga masyarakat meminta saya untuk maju. Saya coba belum berhasil. Nah waktu pas pemekaran wilayah Kota Tangerang Selatan, tokoh banyak ketemu saya, partai yang banyak. Pertama di Tangerang ya? Kabupaten. Waktu itu calon wakil bupati. Calon wakil bupati. Nah udah selesai istirahat. Terus pemekaran wilayah Kota Tangsel, nah di wilayah Tangsel itulah banyak yang mendorong saya. Banyak yang mendorong, Mbak Artai juga meminta. Saya berpikir bahwa kesempatan tidak pernah datang 2 kali. Ya udah saya coba aja, tapi catatan saya nggak mau wakil ya, saya mau wali kota aja. Jadi saya mau wali kota aja, jadi akhirnya ya udah bismillah jalan. Jadi waktu itu kan sebetulnya kalau boleh disebut keluarga Bu Atut ya, dan keluarga besarnya itu betul-betul sangat powerful di Banten. Nah, saya penasaran ya menurut Bu Airin ini faktor terpenting ketika memenangkan pemilihan wali kota 10 tahun lalu itu karena pengaruh Bu keluarga tadi atau bukan atau dari Bu Airin sendiri? Banyak faktor dan nggak bisa. Waktu pas saya calon wakil bupati, Bu Atut gubernur kalah Banten. Kalah. Tapi kan wakil. Saya wakil yang baru mungkin kan gitu kan baru. Dan yang penting juga niat juga maksimal dan diri kita. Sebetulnya kunci semuanya kalau dari belajar dari pengalaman saya pernah kalah karena saya pernah kalah ya. Saya pernah kalah dan alhamdulillah saya pernah menang. Periode pertama juga bahkan pilkada ulang waktu itu kan saya diulang oleh MK bahkan ternyata karena ada gugatan ya. Ada gugatan bahkan saya ternyata jauh lebih banyak hasilnya dibandingkan waktu pas pemilihan yang pertama itu ulang lebih banyak lagi gitu. Dan yang kedua dengan kondisi waktu itu pun Bu Atut sudah bukan lagi, kondisi kami sedang seperti itu waktu itu dan kita menang. Jadi kunci buat siapapun yang mau maju pilkada mesti berpikir jangan cuma menang aja. Pertama harus pikirkan bagaimana kalau kalah, harus sudah siap. Karena kalah pilkada sesuatu yang tidak menyenangkan. Saya pernah mengalami. Keduanya, pada saat kita mau mencalonkan harus betul-betul kitanya niat banget untuk maju dan bismillah la haula untuk ikhtiar, usaha sama doa dan luruskan niat. Dan biasanya ada keajaiban, ada banyak pertolongan, ada doa yang bantu kita bisa menang di pilkada. Jadi saya balik lagi tadi antara ini berarti mix ya antara pengaruh keluarga besar keluarga Pak Kasan kalau nggak salah ya. Pak Kasan dengan kapasitas Bu Airin sendiri gitu ya.
Itu sangat berpengaruh karena efek dari faktor keluarga juga kan, kalau keluarga solid, keluarga dukung, jadi tim sukses di mana-mana, mengajak masyarakat, itu kan juga ada banyak hal yang positif. Tapi di satu sisi juga kita harus bisa memastikan apa yang kita tawarkan juga memang masyarakat mau. Jadi yang paling penting sebetulnya kita dulu dan nanti faktor keluarga kalau kompak dan juga masyarakat mendukung kita, mereka juga akan menjadi tim sukses atau menjadi relawan yang akan membantu kita. Jadi banyak hal yang memang sangat berpengaruh di pilkada. Jadi nggak bisa misalnya siapa anak siapa terus bisa berhasil, enggak. Jadi kembali lagi ke diri kita, faktor kita yang bisa menentukan dan bagaimana kita mengkombinasikan kekuatan yang ada dan kelemahan kita seperti apa untuk kita isi dengan misalnya calon kandidat wakil wali kota kita. Kayak saya waktu di awal saya belum pengalaman, bukan dari birokrasi, makanya saya ambil wakil saya yang birokrasi. Yang mudah-mudahan kalau jadi nggak terlalu capek gitu loh Pak Mas Budi. Udah ada yang support gitu ya? Iya betul. Karena tadi saya sebut keluarga besar Pak Kasan gitu lah. Ngomongin ini pasti tidak bisa dihindarin ngomongin apa yang disebut sebagai politik dinasti gitu ya Bu Airin ya. Saya pengen Bu Airin memberi gambaran karena saya kira belum banyak yang memberikan tanggapan dari lingkaran keluarga tentang politik dinasti di Banten ini. Bisa nggak Bu Airin? Kalau saya kan dari dulu kan paling kalau bicara setiap media Mas Budi, teman-teman lain menulis politik dinasti pasti kan ke Banten gitu. Betul. Dan suatu hal yang wajar masyarakat menilai seperti itu. Jadi kembali kuncinya dinasti ini kan usaha dan ikhtiar kita. Nggak berarti serta-merta karena kita anak gubernur, keluarga gubernur, atau anak tokoh kita bisa jadi. Tapi kerja keras. Kerja keras dimulai dari misalnya kita mencari partai. Partai itu kan juga harus kita untuk bisa diusung kan harus ada partai. Atau misalnya kalau mau perorangan berarti kita harus mencari dukungan dari masyarakat dengan dukungan melalui KTP dan yang lainnya. Itu juga butuh kerja keras, butuh konsentrasi dan fokus. Yang kedua, strategi yang harus kita lakukan bagaimana untuk bisa kita memenangkan hati masyarakat agar masyarakat memilih kita. Itu banyak hal. Jadi nggak bisa dinasti itu dianggap mentang-mentang dinasti ini bakal jadi, enggak juga. Pasti menang ya. Harus kerja keras, harus kerja keras. Meskipun kalau kita sebutkan waktu itu Bu Atut juga kan ketua Golkar daerah ya Bu ya, ketua Golkar Banten ya. Di pusat Pak Hikmat suaminya ya. Artinya keluarga Pak Kasan ini menguasai Golkar yang itu akan kemudian dipakai juga oleh Bu Airin untuk di wali kota di Tangerang Selatan. Nah ini hal-hal seperti ini barangkali Bu yang nggak serta-merta. Nggak serta-merta ya. Periode kedua saya 2015 Golkar hampir nggak dukung saya. Oh ya? Iya. Kenapa begitu? Waktu itu kan ada kejadian yang Pak Ical sama Pak Agung. Oke. Ya, jadi nggak dukung. Mungkin bisa di-refresh apa kejadian Pak Agung sama Pak? Yang ada dualisme ketua umum ya. Ketua umum. Jadi Golkar kan harus dapat dua-duanya. Ya. Jadi saya mengalami betul bagaimana saya harus, padahal saya kader Golkar, saya harus meminta kepada kader Golkar untuk tiket itu untuk ke kita. Dan partai kan pasti ada punya elektabilitasnya seperti apa, popularitasnya seperti apa. Jadi nggak serta-merta misalnya karena keluarga kami Golkar, otomatis Golkar dikasihkan ke kita, nggak juga. Saya mengalami itu sehingga akhirnya ya sudah, saya akhirnya sowan datang ke partai-partai lain untuk meminta agar dukungan di 2015 saya bisa maju lagi sebagai wali kota. Saya ngalamin. Sebelum Golkar memberikan tiketnya. Golkar termasuk yang terakhir. Oke. Dukung saya waktu itu. Iya. Waktu itu gratis atau harus? Alhamdulillah nggak ada. Beneran Bu? Bener. Oke. Alhamdulillah. Jadi waktu karena itu kan kalau orang bilang tiket itu ya pasti nggak gratis gitu kan? Enggak. Tidak semua begitu ya? Enggak. Saya waktu pas 2015 enggak. Waktu pas kemarin juga, waktu pas kita Golkar mengusung calon wali kota yang sekarang juga enggak. Bahkan uang saksi itu pun juga kita hanya membayar untuk uang saksi dan menurut saya ya memang wajib ya kita untuk mobilisasi saksi dan yang lainnya. Jadi di pemilihan 2011 itu partainya Golkar aja ya? Banyak waktu itu. Golkar, Demokrat, PDIP, PKS dan beberapa PKB bergabung dengan saya. Malah saya pilkada ulang waktu itu. Tapi suaranya jauh lebih banyak ya. Iya, betul. Yang di periode kedua saya hanya Golkar, PKS, PKB dengan P3 ya? P3 ya. Dan Golkar itu di putaran terakhir ya masuknya maksudnya pas mau daftar baru dikasih gitu. Saya ngalamin, mengalami. Jadi nggak serta-merta partai itu karena kita kader kita akan dikasih, nggak juga. Tapi bagaimana kita harus bisa meyakinkan bahwa dengan Golkar kasih ke kita, insya Allah kita menang. Ini
ini mohon maaf ini saya juga perlu tanyakan juga ini karena akan memberikan konteks ya. Apakah benar bahwa keluarga besar Pak Kasan ini adalah ya menguasai semua sumber daya ekonomi dan segala macam di Provinsi Banten, termasuk di Tangsel itu, Bu Airin? Enggak ya? Enggak juga, enggak sama sekali. Apalagi saya tahu persis almarhum, beliau adalah tokoh yang luar biasa buat saya, lengkap. Beliau ahli dalam bidang agama, beliau pendekar Banten yang memiliki rasa jiwa satrianya. Menurut saya bagaimana beliau bercerita terhadap cucunya, anak saya harus seperti apa dan yang lain saya sering dengar waktu kecil ya, waktu pas beliau masih ada, dan juga beliau jiwa sosialnya luar biasa. Dan beliau sebagai pengusaha juga mengayomi pengusaha-pengusaha yang lainnya. Lengkap menurut saya. Belum ada anaknya yang banyak itu satupun seperti almarhum. Seperti Pak. Setiap manusia pasti ada kekurangannya. Saya paham beliau sebagai orang tua dan karakter orang Banten seperti apa. Tetapi saya melihat sebagai mantu, melihat sosok beliau sangat luar biasa, lengkap menurut saya. Bagaimana dia mengajarkan, karena kan sering komunikasi dengan cucunya ya, anak saya yang paling besar. Dia selalu mengajarkan sholat yang benar, apa yang ngajinya benar dan yang lainnya. Dia bercerita bagaimana menjadi seorang pengusaha harus pintar, harus yang lainnya ke anak saya. Dan pada saat diri dia menjadi seorang pendekar, dia bercerita bagaimana pendekar itu jawara sempat menceritakan tentang kependekarannya itu. Ke anak saya yang masih kecil waktu itu kan kadang-kadang duduk gitu kan, misalnya beliau kan lagi sakit atau apa. Anak saya yang paling besar ini yang sekarang udah selesai kuliah, ya banyak diceritakan. Kadang-kadang anak saya dengan celotehannya dia cerita, ngomong apa sih sama Ndek kan bilangnya. Ndek itu kakek ya? Kakek, Ndek gini. Jadi menurut saya manusia pasti ada kekurangan, betul. Tapi saya sebagai orang yang kenal dengan beliau banyak sekali kelebihan. Jadi mungkin saya ingin pertegas kekuatan keluarga itu tidak 100% mendorong kemenangan Bu Airin di dua pemilu itu ya. Apalagi di Tangsel kan. Kalau Tangsel kan wilayahnya nggak begitu Banten ya, maksudnya kan lebih dekat dengan Jakarta dan yang lainnya. Artinya bahkan lebih saya sebagai pendatang waktu itu kan dianggapnya bukan putra daerah, bukan asli dan yang lainnya. Lebih pendidikannya mungkin juga sedikit lebih Jadi karena pendidikan lebih mungkin mereka jadi bisa melihat siapa saya dengan segala kekurangan saya. Jaringan keluarga ini membantu nggak dalam 10 tahun kepemimpinan Bu Airin? Jaringan keluarga. Keluarga besarnya karena kebetulan kalau di Tangsel kan sebetulnya keluarga kita terlalu sedikit ya. Kan kalau daerah Serang, Banten, Pandeglang kan banyak, tapi kalau di Tangsel notabene malah lebih sedikit ya keluarga dari almarhum Bapak mertua. Jadi dianggapnya saya malah pendatang di Tangsel sih. Oh gitu. Karena dari Bandung juga ya. Bu Airin ini sekarang penggantinya Bu Airin kan juga wakil ya, masih ponakan juga. Nah ini mungkin barangkali memperkuat tadi kan kesan bahwa ini adalah dinasti Banten gitu. Nah mungkin bisa diceritakan bagaimana sih proses pemilihan? Ya pasti setiap wali kota punya keinginan untuk siapa penggantinya ya, bukan hanya Bu Airin tapi saya rasa hampir semua kepala daerah pengen kader yang lebih bisa pegang untuk menggantikan posisinya dia. Nah dalam hal ini adalah ponakan Bu Airin. Ini pemilihannya seperti apa waktu itu? Yang pasti kan lumayan jadi sorotan kan, karena jadi daerah yang hadir di situ. Iya betul, ada Bu, ada ininya Bu, siapa namanya Pak Wapres juga ya, putrinya ya. Iya betul. Jadi yang pasti kan 10 tahun saya didampingi oleh Pak Benyamin Daphni. Saya melihat beliau orang baik, beliau saling mengisi apa yang menjadi kekurangan saya sebagai seorang mantan birokrat yang membantu saya. Pasti kami masing-masing juga ada kekurangannya, tapi kami saling mengisi dengan kelebihan yang kita punya, karena manusia kan nggak mungkin kurang semua gitu kan Mas Budi. Nah pada saat 10 tahun memimpin, dan saya meyakini manakala dipimpin lagi oleh Pak Ben dengan kondisi pandemi COVID-19 tidak akan ada jeda, tapi akan terus berlanjut, mungkin berlari, karena Pak Ben kan selama 10 tahun memahami betul kondisi wilayah Tangerang Selatan. Nah persoalan keponakan yang jadi pada saat itu, dan saya melihat bahwa keponakan saya ya memang dia memiliki potensi dan kemampuan. Dia seorang arsitek lulusan Unpar Parahyangan dan jejak secara pendidikannya juga baik. Dia orang yang sangat pekerja keras sebagai anak muda kombinasi orang tua. Saya melihat di situ saja bagaimana kayak dulu Bu Airin dong. Iya. Bu Airin dulu muda sama agak lebih senior ya. Nanti Pak Bennya marah lagi. Sekarang lebih jauh lagi sebenarnya. Iya. Jadi maksudnya
kombinasi itu yang bisa ditawarkan kepada masyarakat. Bahwa sekarang kita tahu masyarakat Tangerang Selatan banyak anak-anak mudanya, dan Bang Pilar bisa mewakili keterwakilan ide gagasan semua masyarakat, dan seringkali saya berdiskusi dengan Pilar, dia anak yang sangat luar biasa menurut saya, yang memiliki potensi dan kekuatan untuk bisa memahami, apalagi latar belakang sekolahannya adalah arsitek. Yang menentukan siapa waktu itu? Menentukan wakilnya Pilar gitu. Dikomunikasikan dengan kader sama semuanya. Kan ada beberapa alternatif pilihan. Karena waktu itu kami dari Partai Golkar dan kita beberapa alternatif pilihan, kita dilihat ini siapa. Setelah kita scoring, kita nilai, maka jatuh pilihannya ke Pilar. Pasti juga dong sempat dipikirkan ini pasti serangan terhadap dinasti itu pasti kenceng gitu ya. Nah, gimana pembahasannya waktu itu? Ya bismillah aja, saya bilang insya Allah yang saya tawarkan, misalnya kita semua ini adalah orang yang memiliki kompetensi. Jadi apapun ceritanya, dinasti mau apapun, ya kan saya pernah mengalami juga. Yang penting tunjukkan, manakala dikasih amanah, jalankan dengan sebaik-baiknya. Biarkan masyarakat yang menilai hasil kita. Ya, Bu Airin ini kalau bicara Bu Airin 10 tahun di Tangsel, saya paham sih periode pertama itu pasti berat sekali buat Bu Airin ya. Di samping memang harus menyesuaikan dengan dari tadinya notaris, kemudian sekarang birokrat. Tapi yang jauh lebih berat dalam bayangan saya adalah ketika 2013 itu Bu Airin ya. Ada kasus yang melibatkan Bu Atut, juga keluarga besar di di lingkaran Bu Airin lah. Gimana waktu itu menghadapi dan menyeimbangkan antara beban yang berat di keluarga dengan beban untuk masyarakat gitu. Yang pasti kalau saya lihat flashback ke belakang, saya bersyukur bahwa Allah yang menjaga saya, Allah yang memberikan kekuatan melalui anak-anak saya dan orang tua saya. Karena ya terus terang ya Mas Budi, anak saya lah yang membuat saya kuat. Anak saya lah yang tadinya mendorong, ya salah satu faktor ya, yang selain masyarakat mendorong saya di 2015, termasuk juga anak saya. Yang saya melihat, saya minta izin sama mereka, ya udah ibu jalan aja. Saya ingat persis kejadiannya, anak saya waktu itu dia mau menemani. Anak saya yang paling besar itu kan orang yang paling cuek ya, nggak pernah mau, mungkin anak laki kali ya Mas Budi. Dia tuh biasanya kalau acara-acara pemerintahan. Kalau laki-laki cuek gitu ya anaknya. Mungkin ya, kata saya. Pokoknya kalau acara-acara pemerintahan dia nggak pernah mau nemenin. Tapi pas kejadian 2013 itu dia selalu ada. Kang temenin ibu ya, iya ayo mau. Pas lihat terus ternyata pas saya keliling ke masyarakat banyak yang mendoakan saya. Dan pada saat itu secara berjalan hampir ke arah tahun 2015 mau ada pemilihan lagi, saya sempat ragu terus terang antara mau maju atau enggak. Saya sempat diskusi dengan wakil saya. Kayaknya saya capek ya kalau mau maju lagi gimana. Tapi dorongan masyarakat, desakan waktu itu mendorong untuk saya tetap maju di 2015. Satu hal yang saya tanya kepada dua anak saya, ini saya mau gimana, ibu mau maju, pasti resiko negatif campaign segala macam pasti akan terasa. Padahal kan waktu itu kan 2013 luar biasa pemberitaannya kan, pemberitaannya ya terus terang Mas Budi saya emang nggak pernah baca berita makanya saya jadi nggak berpengaruh lah, kan saya tahu kalau saya baca pasti saya jadi nggak tenang dan saya nggak fokus. Jadi kuncinya jangan baca berita ya. Jadi waktu kata Mas Budi selain anak saya dan orang tua saya nggak baca berita aja, jadi nggak tahu. Saya nggak ada gunanya dong kalau nggak dibaca informasinya. Enggak lah, pastinya yang pasti kan kalau urusan pemerintahan kan tetap jalan. Kalau urusan berita ya urusan hukum dan yang lainnya biarkan saja berjalan sesuai proses, prosedur, kita meyakini pasti ada hikmahnya. Nah pada saat 2015 takutnya kan pasti akan serangan itu pasti akan ada lagi, manakala 2013 luar biasa, nanti 2015 saya pilkada pasti akan ada banyak hal yang seperti itu. Tapi jawaban kunci dari mereka, nggak apa-apa Bu, maju aja katanya. Teman-teman Kakang banyak yang rumahnya di Bintaro dan semuanya, mereka bilang ibu bagus kok. Seumur-umur dia nggak pernah muji saya jadi wali kota. Baru itu mungkin dia lupa. Nanti biasanya suka anak saya ngomong ibu ngarang, katanya ngarang. Tapi terus terang, saya merasa betul bahwa itu kalimat, oh iya, saya harus bisa dan mampu untuk menunjukkan minimal mereka bisa berdiri tegak dengan kondisi kami. Tapi apa yang membuat Bu Airin memutuskan, oh ya saya akan maju gitu, selain tadi ya, selain putra atau ini, apa yang membuat, wah saya harus sekali satu periode lagi gitu? Iya, karena saya merasa jangan-jangan penasaran kayak yang tadi yang pemilihan itu. Iya, karena saya merasa bahwa 5 tahun belum cukup untuk membangun, dan menurut saya ini jalan ibadah saya untuk berbuat banyak. Karena saya meyakini manakala kita punya amanah, amanah ini kita pakai untuk berbuat baik terhadap orang banyak, dengan kondisi kami, insya Allah pertolongan Allah itu akan datang, bukan dari masyarakat tapi dari yang lain. Gitu. Boleh nggak sih Bu, mohon maaf nih, betul nggak sih apa yang waktu itu kemudian
ya berkembang gitu. Bahwa banyak sekali korupsi di Tangsel gitu, dan kemudian juga di Banten gitu. Kan persoalan hukum, berikanlah hukum yang menjawab. Menurut saya nggak bisa berkomentar soal itu. Persoalan hukum adalah persoalan hukum, biarkan hukum yang menjawab dan menjalankan itu semuanya. Karena kalau kita berasumsi terus kan nggak mungkin bisa menjawab satu-satu. Jadi ya kalau persoalan hukum serahkan ke hukum, menurut saya ya. Iya betul ya. Ya. Ini saya tanyakan kenapa? Karena dia akan memberikan konteks Ibu Airin sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Apeksi ya. Saya sering lupa Apeksi apa Apkasi gitu. Bupati, kalau Apeksi Wali Kota. Apeksi. Kalau menurut data KPK kan 492 kepala daerah sudah terlibat dalam kasus korupsi. Nah, barangkali Bu Airin bisa memberi gambaran kenapa sih itu terjadi gitu. Meskipun 492 itu pasti bukan anggota Apeksi semua ya, pasti juga Apaksi atau juga gubernur dan segala macam. Tapi apa sih yang membuat biasanya ada kasus seperti itu gitu, Bu Airin? Yang pasti menurut saya sistem ya. Sistem, kalau saya ngerasain 10 tahun ini sistem. Sistemnya gimana, Bu Airin? Ya, salah satu contoh yang saya sebagai ketua Apeksi yang berusaha untuk ini adalah bagaimana memastikan sebuah proses berjalan dengan baik. Contoh misalnya persoalan pembiayaan dari pilkada satu itu. Yang kedua juga secara kalau saya ngomong gini kan saya udah nggak jadi wali kota nggak apa-apa deh. Kalau kemarin kan pasti saya dibully habis gitu ya. Jadi maksud persoalan tuh ya kesejahteraan yang kesejahteraan real sebenarnya gitu, bukan fasilitas. Gaji maksudnya? Iya, kalau fasilitas berapa gajinya wali kota, Bu? Sekitar 6 juta ya, sekitar 6 juta. Terus kita bisa dapat lebih sih dengan misalnya dapat honor, dengan sebagai narasumber, sebagai yang lainnya. Tapi kan itu sesuatu yang tidak pasti. Dan tidak semua teman-teman se-Indonesia sama. Tangerang Selatan PAD-nya bagus. Misalnya kita bisa mampu menyeimbangkan antara belanja modal dengan belanja non modal ya misalnya. Tapi kalau daerah lain kan belum tentu seperti itu. Makanya memang kenapa kami terus yang mendorong untuk bisa ya kalau nggak mau sejahtera ya nggak usah jadi kepala daerah gini segala macam ya. Tapi emang real kenyataannya yang menurut saya yang saya sih terus berusaha dengan secara silent ya kemarin gitu yang buat kami salah satunya misalnya itu faktor yang KPK juga kan menyampaikan sebetulnya kan faktor kesejahteraan dari seorang kepala daerah mulai dari pemilihannya, mulai dari kesejahteraannya dan juga sistem yang dibuat dan juga ya kembali lagi kalau persoalan hukum kan ya ke diri kita masing-masing ya. Kalaupun sistemnya sudah dibuat dengan baik, kesejahteraannya naik, belum tentu juga kalau sih. Kalau pribadinya memang iya belum tentu juga bisa, tapi kalau saya melihat sekarang ini dengan segala kondisi resiko yang ada kita sebagai kepala daerah, saran saya ya yang selalu saya sampaikan lewat forum Apeksi yang silent nggak saya omongin, baru sekarang saya omongin sama Mas Budi, ya itu sangat penting, sangat penting. Yang saya sepakat dengan KPK waktu KPK bicara bahwa faktor gaji dan yang lainnya itu juga harus diperhatikan. Jadi 6 juta ya gajinya, iya. Dengan berapa total katakanlah? Sebetulnya bisa besar tergantung dari kita. Tergantung daerahnya atau tergantung daerahnya. Kan kita ada insentif pemungutan, ada hal yang lainnya. Tapi sekali lagi tidak semua orang seberuntung menjadi kepala daerah di misalnya yang kaya, yang basah ya. Belum tentu seberuntung di daerah yang lainnya. Itu yang maksud saya itu kan harus ada keseragaman. Mau memimpin 1,6 juta penduduk, mau memimpin 200.000 orang kan sama saja resikonya sebagai seorang kepala daerah. Jadi sarannya ya saya sebetulnya mudah-mudahan ini bisa didengar apapun. Jadi terus akhirnya kalau saya ngomong gini ntar dibully lagi, nggak usah jadi kepala daerah deh kalau gitu katanya gitu. Tapi masih banyak juga yang pengen kan? Masih banyak. Nah itu kenapa umumnya? Kalau dari obrolan di teman-teman Apeksi? Ya ada yang sudah merasa cukup di mereka sebagai bukan kepala daerah dan ingin pengabdian, ada yang mereka sebagai politisi ya jaringannya mereka langsung bisa ke kepala daerah ada. Jadi tergantung individu masing-masing kalau saya lihat. Tergantung. Ada juga yang memang ingin melakukan pengabdian, ada banyak hal yang lainnya. Tapi pada intinya, pada prinsipnya tanggung jawab seorang kepala daerah itu sangat besar. 10 tahun saya menjadi wali kota, tapi tanggung jawabnya nggak cuma 10 tahun, seterusnya. Gitu. Akan dicatat terus ya sama ini. Iya, sampai kapan. Kalau dari hasil obrolan gitu, biasanya untuk jadi seorang kepala daerah itu berapa mereka habis, Bu Airin? Tergantung masing-masing. Range, pasti nggak ada angka fix gitu ya? Nggak enak saya bilangnya. Kan sudah nggak jadi. Nggak enak, tetap aja. Iya. Yang pasti tergantung daerahnya masing-masing. Ada juga yang bilang katanya nggak pakai biaya, ada tapi ambil pasti nggak mungkin dong gitu. Yang pasti kan misalnya uang saksi aja harus ya. Iya. Ya kan orang datang ke TPS. Jadi apa aja yang ditanggung oleh kandidat itu biasanya? Uang saksi? Iya.
Terus? Kalau harus misalnya alat media kan pasti harus kampanye ya, alat kampanye. Alat media, alat kampanye. Makanya bersyukur waktu pas kemarin itu ya COVID itu kan nggak terlalu banyak kampanye akbar, itu pasti menguntungkan kita mengurangi sebagai biaya. Iya, biaya. Karena kalau kampanye akbar kan pasti besar itu buat panggung, buat yang lainnya. Sebenarnya efek komposisi terbesarnya apa? Saksi atau tadi media? Maksudnya media kampanye atau? Lebih ke hampir sama ya, tergantung. Kalau misalnya media kampanyenya yang dari popularitasnya rendah kan berarti harus di-push tinggi ya? kan, di-push, berarti biayanya pasti lebih besar. Tapi kalau saksi kan TPS-nya segitu ya pasti saksinya segitu. Jadi kalau yang bisa diperkirakan ya pasti yang biaya saksi tadi Mbak Irin ya? Iya. Ya. Tapi saya masih penasaran, betul nggak itu ada partai yang memberikan tiket free untuk kandidat? Ada, saya Golkar kemarin. Free ya? Iya, nggak bayar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Partai lain? Partai lain lebih ke hal untuk ya itu, saksi mereka tadi. Saksi juga ya, lebih ke saksi ya. Ya. Jadi apa namanya, ketidakseimbangan antara biaya untuk jadi kandidat sama penghasilan itu salah satu faktor yang tadi ada 492 kalau menurut KPK ya. Tergantung, saya nggak bisa mengeneralisir, bisa jadi beda-beda, bisa jadi sebetulnya mereka misalnya nggak ada biaya, tapi mungkin karena ada ujian Allah kasih kan bisa jadi mungkin mereka juga sama. Jadi saya nggak mau mengeneralisir, tapi pada hikmahnya, pada prinsipnya saya meyakini teman-teman kepala daerah maju tidak untuk menjadi masuk ke penjara itu enggak. Jadi kalau begitu apa yang mesti dilakukan Bu Irin sebagai ketua Apex ini untuk mengurangi sekecil mungkin potensi orang masuk kena kasus tadi? Regulasi dan aturan. Makanya kenapa? Gimana regulasinya? Ya banyak hal yang menurut saya undang-undang ini yang tumpang tindih satu dengan lain. Atau kadang-kadang misalnya untuk peraturan pemerintahnya itu terlambat dan yang lainnya, bukan PP-nya ya, misalnya turunan dari undang-undang tersebut. Bisa jadi ada tumpang tindih dan yang saya sampaikan. Jadi ya salah satu kenapa habis ini mungkin saya kepengennya masuk DPR RI dan di badan legislasi itu. Oh, jadi pengen masuk DPR ya habis ini ya? Kepengen. Jadi pas saya lihat ya mungkin orang konotasi DPR RI kurang bagus dan yang lainnya. Bahkan anak saya suka bercanda, ibu nanti kalau misalnya ibu masuk DPR ntar pas ada yang demo-demo ibu di demo loh. Saya ketawa ya kepala daerah aja di demo kok Dek, saya bilang gitu sama anak saya. Tapi saya melihat bahwa ya kita bisa masuk ke legislasi, kita bisa membuat sistem lebih baik tentu dengan merubah aturan, regulasi, ketentuan. Kenapa tadi soal kecepatan dalam peraturan turunan dan segala macam itu bisa menekan ya orang terlibat dalam sebuah kasus? Ada kejadian kan teman saya cerita kan dia nggak tahu apa-apa, nggak ngerti, walaupun sebetulnya kan secara hukum kan orang Indonesia itu kan di hukum Indonesia kan setiap orang harus tahu hukum. Karena ketidaktahuan akhirnya menyebabkan sebuah kebijakan yang salah secara hukum. Jadi dihukum karena kebijakan yang tidak sesuai dengan peraturan. Karena ketidaktahuan. Jadi dia terlalu percaya dengan anak buah yang akhirnya ternyata dia terbawa-bawa. Ada juga kejadian seperti itu. Ada juga kejadian seperti itu yang memang kepala daerah tuh harus multitasking ya, harus segala bisa. Pokoknya walaupun background kita bukan jadi hukum ya kita harus tahu. Makanya selalu saya sampaikan ke siapapun, kalau mau jadi kepala daerah, pelajari regulasi, aturan, ketentuan yang berlaku. Inovasi yang kita lakukan, kalau salah secara hukum ya salah, nggak bisa. Kayak kampanye untuk terus-menerus seperti itu, tadi disebut sebagai kampanye diam memang Bu Irin ya. Kenapa harus diam untuk memperbaiki dari sisi Apex tadi Bu? Saya nggak diem, maksudnya nggak ngomong sama silence, silence ya. Maksudnya saya nggak gaduh lah di media gitu. Saya nggak bicara di media, tapi saya selalu sampaikan. Mungkin Pak Cahyo termasuk yang Pak Cahyo pas jadi Mendagri dulu ya. Yang saya paling terus dorong ke siapapun, bahkan saya udah sampaikan ke semua orang, sudah saya sampaikan ke Pak Menteri yang baru juga, ke Pak Tito juga saya sampaikan persoalan ini beberapa hal. Jadi nggak bisa kita disalahkan terus, tapi sistemnya yang harus diperbaiki. Salah satunya ya kesejahteraan dalam arti yang sesungguhnya ya, maksudnya ya jangan menyamaratakan, misalnya DKI kan lebih, Tangsel lebih dan lain-lain, tapi kalau yang kita suarakan kan sebetulnya banyak daerah-daerah lain yang belum seberuntung kita sebagai kepala daerah. Jadi itu ada semacam batas bawah gitu mestinya Bu Irin ya, untuk kesejahteraan kepala daerah itu ya? Iya, harusnya menurut saya. Ada nggak bayangan angkanya berapa gitu yang? Relatif ya itu mah, iya relatif. Atau dalam bayangan Bu Irin? Kalau saya sih alhamdulillah cukup ya jadi kepala daerah. Enggak, maksudnya untuk secara umum ya? Nggak enak kan? Nggak enak. Karena sebetulnya keluhan yang sama saya pikir juga saya dengar dari Menteri juga ya. Iya. Karena Menteri katanya berapa, 15 juta? Enggak ya, jadi Menteri 15 juta. Jadi mereka merasa juga, oh ini rasanya selama ini tidak diperbaiki, katanya
peluang untuk terus berkorupsi itu juga semakin terbuka, masih tetap terbuka gitu. Jadi kayak ini persoalannya sama gitu ya. Tapi ketika itu dibicarakan terbuka, memang ini masalah sensitif. Nah ini gimana ini Bu Waireen bisa mengkampanyekan sesuatu yang penting tapi sangat sensitif terhadap publik gitu Iya kan? pasti, makanya kenapa maksud saya bilang silent itu, silent bukan berarti saya diem aja, enggak. Tapi kami berusaha lewat Apeksi. Tapi kenapa kita bicara di media lebih ke hal persoalan kegaduhan. Nanti belum apa-apa kan udah rame, pro dan kontra dan yang lainnya. Bukan kita tidak mau terbuka, bukan. Tapi lebih kepada hal bagaimana kita memperbaiki sesuatu dengan hal yang bisa kita lakukan gitu, kita lakukan. Tapi nggak serta-merta juga sih kesejahteraan kembali ke sistem dan diri kita sebetulnya Mas Budi. Jadi tergantung sistem dan diri kita juga. Jadi kesejahteraan hanya salah satu faktor kecil, tetapi banyak hal yang lainnya. Reformasi birokrasi, pengetahuan kita harus lebih tahu lagi, jangan terlalu percaya dengan anak buah dan halnya itu kan suatu hal yang memang ya kepala daerah sekali lagi harus serba bisa. Atau mungkin ada benchmarking dari kota-kota di negara lain misalnya untuk seperti apa sih fasilitas yang diterima oleh kepala daerah yang kurang lebih mirip-mirip lah dengan kita gitu, dengan Indonesia. Kemarin sempat diskusi dengan KPK untuk sebagai Apeksi, sebenarnya KPK sudah tuh memberikan rekomendasinya beberapa hal, dia mencapai bahwa apa yang pernah dilakukan KPK selama ini dan itu sebenarnya sudah disampaikan juga ke kementerian. Setahu saya ya. Soal penambahan fasilitas itu. Iya, fasilitas itu sudah disampaikan. Jadi beberapa alternatif, contoh misalnya kalau di KPK tidak ada mobil dinas, tapi ada kendaraan salah satu pimpinan KPK terdahulu bercerita di forum Apeksi, contohnya misalnya nggak ada mobil dinas, tapi diberikan uang kendaraan yang sehingga pada selesai akhir masa jabatan kepala daerah punya mobil gitu kan, gitu seperti itu. Ada juga. Jadi hak milik ya nantinya. Iya. Kayaknya KPK sudah buat itu, sudah buat kajian yang setahu saya itu juga sudah disampaikan ke kementerian. Oke. Tadi Bu Waireen udah nyinggung sedikit, jadi habis ini pengen menuju Senayan ya. Mudah-mudahan nggak berubah lagi gitu kan? Nggak berubah lagi. Iya. Nggak gubernur. Istirahat dulu ya kayaknya. Istirahat. Iya, istirahat. Kenapa? Kan masih 2024 ya pemilihannya. Udah 10 tahun kayaknya capek gitu, istirahat dulu deh gitu, istirahat dulu. Istirahat kok jadi istirahat kok jadi anggota DPR. DPR kerja juga Bu Waireen. Iya, DPR kerja juga tapi kan nggak se intens saya nggak tahu ya, ini kata teman karena saya belum pernah jadi anggota dewan ya. Saya nggak pernah jadi anggota dewan, tapi kan kalau DPR RI kan fungsinya kan legislasi, budgeting dan yang lainnya, bukan eksekutor kayak kita kepala daerah kan. Kalau kita kepala daerah tuh dari A sampai B, dari masyarakat bangun tidur sampai tidur lagi, sampai semua urusannya kan kita urusi. Tapi kalau DPR RI kan lebih kepada hal penyeimbang antara, saya nggak tahu DPR RI, tapi kan kalau DPRD kan saya tahu karena kan selama ini kan kita mitranya eksekutif dengan legislatif. Jadi saya lihat cenderung jauh lebih secara intens waktu ya lebih ini ya dibandingkan dengan kepala daerah. Walaupun kalau saya tanya sama teman-teman yang udah jadi sama aja sih, sama aja. Karena rapatnya juga banyak ya. Iya, sama aja. Sudah berkomunikasi sama Pak Erlangga atau untuk ini? Saya udah sampaikan, Pak izin Pak, saya mau nyalon DPR RI, ya boleh kata gitu. Ya. Daerah? Tangerang Raya. Kalau diizinkan Tangerang Raya aja. Ya, Sudah melakukan apa untuk menuju ke situ Bu Waireen? Belum ya. Istirahat dulu lah, ini baru masih juga istirahat kemarin, ini ya. baru juga seminggu liburnya. Tapi katanya notarisnya juga cutinya udah hampir selesai ya? Mei selesai. Mei. Jadi sepanjang jadi wali kota ini kemarin cuti ya ternyata ya, untuk notaris itu. 10 tahun ya. 10 tahun sebenarnya, dan sekarang ini sudah hampir habis. Oke. Bu Waireen mungkin sebagai penutup saya ingin mendengar dari Bu Waireen apa sih 10 tahun ini pelajaran yang menurut Bu Waireen sangat mempengaruhi hidup Bu Waireen gitu, untuk baik secara pribadi maupun lingkungannya gitu. Iya, yang pasti saya dari kecil nggak pernah punya mimpi untuk jadi kepala daerah. Dari dulu saya bercita-cita hanya ingin punya pekerjaan yang bisa saya membagi waktunya. Makanya kenapa saya ambil notaris. Karena orang tua saya bilang ya udah di notaris kan ibarat warung, tergantung klien datang jam berapa dan yang lainnya. Nah, jadi kepala daerah ternyata juga sama. Kita yang mengatur dan membagi waktu, walaupun memang kita nggak ada liburnya. Karena kan kita 24 jam tuh ya Sabtu Minggu juga bekerja. Sabtu Minggu, tapi kita yang bisa mengatur, seringkali kita yang sering bisa mengatur waktu. Jadi banyak hal yang saya dapat. Menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah, memimpin itu seni, menghadapi masyarakat dengan dinamika yang sangat luar biasa,
melatih kesabaran kita, bergerak cepat, berpikir cepat, dan hal yang lainnya yang menjadikan saya seperti ini karena 10 tahun saya selama ini menjabat sebagai wali kota. Kalau nanti putra-putri Ibu pengen jadi kepala daerah itu boleh nggak? Yang penting mereka senang, apa yang mereka kerjakan, mereka sukai dan mereka senangi. Kuncinya di situ. Bekerja berprofesi sebagai apapun. Atau Bu Airin malah pengen sekarang dari dua orang ya? Iya. Siapa yang kira-kira akan jadi politikus nantinya? Enggak ya, saya nggak ada ke situ. Nggak dikaderkan ke situ, Bu? Enggak. Buat saya yang penting mereka bahagia. Yang penting mereka bahagia dan mereka memiliki pekerjaan yang mereka sukai. Nanti dinastinya berakhir, Bu? Dinasti nggak dinasti kan sama aja buat saya ya, sama aja gitu, sama aja. Jadi tetap dibiarkan memilih ke arah mana ya. Terserah mereka mau jadi apa, yang penting mereka bahagia, bermanfaat untuk orang banyak dan kebanggaan buat kita sebagai orang tua ya. Itu. Ya. Terima kasih sekali Bu Airin sudah banyak memberikan satu informasi dan insight juga tentang baik keluarga maupun pengalaman 10 tahun memimpin Tangerang Selatan ya. Sukses untuk jadi anggota DPR ataupun apapun itu pokoknya. Ataupun gubernur. Siapa tahu nggak tahu. Pokoknya hari ini kalau ditanya kepikirannya ke situ karena saya politisi kan. Yang pasti ya saya ada tugas partai yang harus saya lakukan, ya saya jalankan karena saya pengurus DPP, ya saya jalankan itu dengan sebaik-baiknya karena apapun amanah, mau apapun pekerjaan dan amanah ya harus kita jalankan sebaik mungkin. Ibu Airin Rahmi Diani, seorang putri Indonesia yang kemudian menjadi politikus dan sekarang ingin menjadi kepala daerah. Terima kasih Bu Airin, terima kasih teman-teman semua yang mengikuti acara ini. Kita bertemu kembali di Ini Budi episode berikutnya. Saya Budi Siarsa, pemimpin redaksi Koran Tempo, mohon pamit. Terima kasih, sehat-sehat.